Ohio Signasikers, gimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga pada sehat dan semangat. Goyang-goyang nih. Hari ini Hand Strategy Team itu lagi kedatangan tamu dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Iya. Jauh di puncak gunung dari Cawang Mengu. Waduh. Ceweng Mengu. Ini bareng juga sama sebetulnya yang harusnya buka acara dia. Saya di sini cuman penggembira gitu kan. Bareng sama Mas Yeka dari Motivation in Car. Neneng, dia supir saya hari ini. Nen, siapa nih tamunya dari Tawamangun nih? Perkenalan sendiri aja deh. Halo. Sudah pakai, nggak usah. Saya Erik Poker. Mister Tawangmangun. Erik Poger dari Tawangmangun. Nama asli dah, Mas. Nama panggung. Nama panggung. Gitu Mas Yeka, kita harus pakai nama panggung. Mantap. Ini kita mau ngobrolin apa nih Mas hari ini nih? Nah, aku pengen tahu dulu dari namanya Erik Poker. Kenapa kok suka judi, Mas? Loh, maksudnya kenapa kok namanya Ya. Erik Poker? Oh iya. Ya dulu kan dari 2000 berapa ya? 9 itu kan marak Zinga Poker. Oh iya, Gitu. itu permainan menyenangkan yang Iya, menghabiskan iya, uang gitu ya? Iya. Nggak dapat uang. Trading sama poker itu kan hampir sama. Trading sama Ya. Mentalnya. mentalnya harus gimana? Iya, kalau kita bom-boman kan kalau kartu bagus all in. Terus ini kalau misalnya ada sinyal bagus ya bom. Oh, oke. Jadi mentalnya ini ya harus tough gitu, harus kuat gitu. Iya. Berarti profil Mas Erik ini menganalogikan trading ini Enggak. seperti bermain poker? Enggak. Jangan, sekarang jangan. Oh, kalau sekarang jangan. Berarti Jangan. mungkin dulu mengawali Iya. belajar trading ala-ala main poker. Iya. Tapi sekarang bertransformasi menjadi profesional trader gitu ya. Iya benar. Kalau kita bom-boman itu win sama loss-nya itu mesti banyak loss-nya. Mesti banyak loss. Nah, Banyak. ini berarti Pasti. testimoni dari praktisi ini ya. Saya nggak ngebom aja banyak lossnya. Bom itu berhasil sekali, loss-nya pasti lebih dari sekali. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pasti. Sih kalau gitu aku yang wawancara sekarang, ya kan? Mas Yeka kenal Mas Erik Poker nggak? Nah, saya di video ini mewakili teman-teman yang nggak tahu tentang Erik Poker dan kepengen tahu, kepengen kenal dan kepengen belajar dari sosok Erik Poker. Nah, padahal ya Bang Erik ini muncul ke permukaan itu kira-kira kapan nih Bang Erik? Kalau saya di Facebook udah lama main forex. Kok orang kayak dia nggak tahu ini kira-kira gara-gara apa? Saya nggak buka Facebook, bukanya TikTok. Nanti harus ke TikTok. Nah, awal mulanya Bang Erik Poker mulai trade tahun berapa? Terus kok sampai sekarang bisa concern itu strateginya dulu kali ya? Bukan strategi, kayak kenapa kok concern sampai sekarang? Trading itu dari 2012 ya. 2012. Awal kenal ya dari investasi bodong. Jadi kita invest. Terus rata-rata orang invest itu mesti serakah, mesti awal masuk kecil. Misalnya 10 juta. Kita kan dibayar all in. Ya kayak main poker lah. All in. Uang yang ada Ternyata beneran gitu. Yes. Kayaknya Oh, gitu ya. iya, bener. Ternyata profitnya ya, tinggi. 15% per bulan. Kita 10 juta dikasih berapa? 1,5 kan? Cair. Nah, pasti mikir, wih kalau aku masuk 50 juta, 100 juta, wih per bulan bisa 15 juta. All in, dia bulan kedua dibayar, 3 kabur. Rata-rata gitu. Semua itu pemain investasi. Jadi memang kan kebanyakan kita tuh kan suka yang instan money. Iya, betul. Gitu ya, enggak. Padahal sebenarnya kan tidak pernah ada itu. Enggak ada. Instan money, tapi memang selalu menggiurkan dari Iya. masa ke masa. Dan itu dari 2012 sampai sekarang 2023 masih kayak robot-robot trading itu. Benar. Jadi di forex itu nggak ada keuntungan yang pasti, itu nggak ada. Karena kita kan nggak tahu market gerak kemana. Betul. Jadi kalau penawaran sehari 1% kayak robot-robot trading itu penipuan, pasti scam. Pokoknya sesuatu yang pasti Nggak, di industri forex ini
Pasti penipuan. Penipuan. Karena nggak ada yang pasti. Iya, Benar. betul. Jangankan kita yang retail trader ini ya, mungkin The Fed pun juga nggak tahu nih ketika dia membuat pernyataan market akan kemana, karena nggak pasti selalu seperti yang diperkirakan. Iya, benar. Terus yang membuat kerasan jadi trader apa, Mas Erik? Karena aku kan habis uang banyak ya. Kalau kerja beneran, aslinya kerja beneran dengan UMR Karanganyar dulu itu paling 1 juta sekian, butuh berapa bulan, berapa tahun? Gak balik-balik Ya kan? gitu. Ya akhirnya udah terlanjur basah ya, nyebur sekalian. Nah, ini Itu. habis uang banyak malah terus akhirnya jatuh cinta sama trading. Nah, iya. Habis uang banyak tuh, habis uang sampai berapa, Mas Erik? Dulu itu saya kerja programmer 2006 sampai 2011. Wah, duitnya lumayan sih itu. Nah itu uangnya habis di forex itu. Keluar kerja karena apa? Per bulan 15 juta. Wah, kan invest 100 juta per bulan 15 juta. Ngapain harus kerja? Nah Yoi. itu 10 kali gaji UMR ya. malah habis gitu. Terus Mas Erik sendiri mikir kalau wah ini bakalan bisa terus nih, atau awal-awalnya cuma sekedar ya wes kadung basah aku tak belajar aja buat balikin. Iya. Kenapa kok bisa yakin padahal kan udah rugi segitu banyak gitu? Ya mau gimana lagi, kerjaan udah nggak ada. Paling job-job programmer aja. Terus gimana lagi, ya udah nyebur sekalian. Karena kan mungkin gini, yang kita yakin adalah sebenarnya industri forex-nya ini fine-fine aja. Cuma memang terlalu banyak oknum yang menunggangi, membuat cover penipuan berbasis judul forex, Iya, gitu ya. betul. Tapi kan mungkin kalau kita yang sudah menyelami, ternyata ya memang forex dibilang high risk, oke, high risk. Tapi bukan penipuan. Forex tidak pernah menjadi penipuan, bukan begitu ya, Ya, Mas Erik ya? betul. Cuman ya bagaimana kita as a trader yang namanya membangun sebuah bisnis harus belajar. Mungkin memang uang sekolahnya cukup banyak di awal-awal gitu ya, karena minimal belajar bahwa tidak boleh tamak, Iya. nggak ada yang namanya uang cepat gitu ya. Tapi dari kejadian-kejadian itu akhirnya Mas Erik belajar lebih dalam gitu, atau ke dukun atau kemana? Ya belajar yang pada yang ahlinya. Aku dulu belajar ke Kediri sama Mas Dardiri. Tapi Oke. sekarang udah pensiun. Mm-mm. Itu belajar forex ke sana. Berarti itu tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2014 kayaknya. 2014 itu baru mulai belajar yang beneran gitu ya? Yang serius. Yang serius, 2014 berarti hampir 8-9 tahun. Terus kira-kira apa yang dirasakan 8-9 tahun ini menjadi seorang trader? Terus kan kita belajar ke banyak orang ya. Nah, yang bagus itu kita menciptakan sistem sendiri. Jadi kan misalnya, teknik si A, si B gitu belum tentu cocok kalau kita gunakan. Jadi kita harus menciptakan teknik sendiri yang kira-kira bisa bikin profit. Nah, kalau Gitu. mungkin sharing sedikit tentang tekniknya Mas Erik Poker nih. Kalau teknik sekarang ya, sekarang paling pakai itu Bollinger Band atas bawah, terus ditarik Fibonacci, terus paling sama stokastik gitu aja. Wow. Sederhana. Terlihat sangat rumit teman-teman. Saya nggak paham. Tidak tahu. Nah ini kalau bagi saya yang menarik dari sosok Erik Poker, sesuatu yang rumit ini dia bilang sederhana karena sudah belajar, sudah menguasai, sudah katam gitu ya. Nah tapi kan kalau untuk orang-orang seperti saya yang bukan nggak bisa belajar ya, yang nggak mau belajar ya, ada masukan nggak Mas Erik? Bisa mengcopy. Nah, Ada fasilitas copy trade. Ada kopi trade. Ya. Oke. Jadi Mas Erik ini kalau sekilas yang saya tahu kan besar dari copy trade as a Iya. master gitu ya. Iya. Mas Erik ini punya julukan kan The Master of Copy Trade. Alah, The Master of Copy Trade. Karena Jadi waktu lagi ngobrolin sama teman-teman trader gitu ya, ngumpul-ngumpul begitu nyebut nama.
itu yang Mas Erik Poker dari Tawangmangu. Wah, iku masternya copy trade lek iku gitu. Soalnya dia terkenal banget gede di situ gitu. Iya. Punya banyak master copy trade atau punya copy trade yang besar? Banyak. Kalau besar ya kemarin 2021 itu kan dari $10 itu bisa ngasilin berapa ya? $25.000 lebih itu. $10 jadi $25.000. Itu sharing profitnya ya. Jadi Modal awalnya awal untuk trade $10. kalau profitnya paling sekitar $600-an. Cuma kan sharing profit dari follower itu $25.000 Per total yang masuk. Tak beliin margin, mobil itu. total margin. Enggak, Total komisi. total Sharing profit profit. yang diterima oleh Berarti total profit yang dihasilkan kalau 30%-nya sekitar 25 ribuan. Total kalau 100% ya sekitar berapa? ya sekitar 3 kali lipat 80 lebih. ribu. 80 ribuan. Itu. Wow. itu. Itu Makanya- berapa follower? Berapa follower? Dulu itu berapa ya? Sekitar 700-an mungkin. 700 orang 700 follower. follower. Modalnya Mas Erik ini $10. Ya, flat rate 100 ribu. Iya, Lah 100 ya. ribu Lah rupiah ya. 100 ribu rupiah bisa menghasilkan segitu. Makanya kalau trader pengen hasil yang gede itu ya Itu didapatkan selama berapa lama? itu sekitar 1 tahunan. 1 tahun menghasilkan 25.000 atau 25.300 mungkin. berarti sekitar 250 juta dan dirupakan menjadi Nah, mobil. kalau itu kan rate-nya rate dolar Fix. asli ya. Oh, Enggak. dolar asli. Kalau Followernya follower rate. Floating. Iya, floating. Rate 15.000. Mas Ye, Wow. Mas Ye, $10 Mas Ye. Sangat menjanjikan sekali. Itu boleh nggak sih kalau aku mau ikut copy trade-nya Mas Erik gitu, terus punya aku di copy trade-in ke Enggak orang? bisa karena Mereka pasti punya sistem enggak, untuk karena pakai aplikasi kan follower. Enggak bisa. Langsung ya. Oh, tapi follower kan mendapatkan login dan passwordnya Enggak. akunnya dia. Enggak. Oh, iya Oh, dong. enggak. Kan Passwordnya dia. langsung dari aplikasi dari broker. Oh ya. Oh, jadi cuma Betul. report. Paling transaksi. gitu. Oke, jadi sama-sama Jalan aman, Iya. sama-sama aman, betul. Nah, pokoknya kalau tetap beresiko, kalau profit tradernya profit ya ikut profit, kalau loss ya ikut loss. Betul. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Iya. Ini ya, follower. Iya. Kalau yang sekarang lagi jalan, copy trade-nya nominal berapa? Startnya? $25, 300 sama 3.100. Oh, ya, jalan Mas. Lima. Langsung Lima daftar. Nah, itu follower itu $25, Mas. follower itu juga nganu. Kan ada $25 sama $3.000. Walaupun follower itu punya dana $10.000, dia masuknya di $25, bukan $3.000. Di faktor kali rasio. Kali $10.000 kalikan 200 kali gitu. Kan master profit $1, sana $200. Iya, betul. Gitu. Ada yang MC nggak, Mas? Dari 25 Kalau ini semoga. Kalau yang kemarin MC, yang mana? Yang 25, yang 10 kemarin. yang $10, yang kecil ya. Oh, at the end setelah 1 tahun Kok gitu ya. MC di berapa ya? September 2002 saat euro di bawah USD itu. Oh, iya, iya, yang yang sampai gitu. parity itu. Nggak ada yang nyangka sih itu. Nah, iya. Benar. Soalnya aku juga nyantol. Ya, ini semoga awet. Tapi berarti maksudnya Mas Erik lebih nge-prepare yang mendingan yang akun di nominal berapa nih yang nggak bakal, bukan nggak bakal Enggak. MC tapi ya Yang aman bener-bener loh. Mas Yang jaga. aman yang paling nggak ya 300 atau 3.000 gitu. Yang Tapi kan margin lebih besar ya. tapi Iya. kan orang-orang sukanya berlipat kayak. Karena returnnya beda persentase Nah, ya kayak ini antara yang contohnya. 300 dan $25. Kayak ini ya. Nah, coba Dini. Ya, tapi ini kelihatan nggak? Ngintip, Pak. Ini Jadi Mas Erik ini Mas Eka itu sering di gupu itu bahasa Indonesianya apa ya? Di ura-ura. nah, Itulah sama itunya tuh kopier-kopiernya dia. Ini Mas kok nggak ada ambil posisi gitu kan? Ini udah sabar banget loh Mas ya, dijawabin satu-satu. nah kayak ini
dia ini awalnya modal cuma $2.000 ya. Nah, karena dikalikan rasional, ini untungnya udah $7.100. Modal 2.000, profitnya 5 7.000. bulan. 5 Cuma ini high bulan. risk, yang kalau nggak punya uang Nganggur. dingin jangan. High Betul. risk. Ya. Itu memang harus selalu kita ingatkan ya ke teman-teman. Trading pakai uang dingin. Nah, Betul. Jangan pakai uang tetangga. gitu. Saya juga trading pakai uang pinjaman. Waduh. Pinjaman ya. Iya ini. Nah, tapi pinjamannya ini dingin untuk Mas Eri. Enggak, maksudnya kan untuk mengedukasi loh. Kemarin kan di Facebook kan banyak penawaran kan. Mm-mm. Sini tak trading kan. Nanti per bulan saya kasih fix 5%, 10%. Nah, itu kalau misalnya 5% aja setahun udah 60%. Kan? Betul. Betul. Nah, kalau 100 juta 60%-nya 60 juta. Kenapa nggak ambil di BRI? BRI itu setahun cuma 4%. Ikut yang kur ya. Kur. Kur. Aku cair kemarin 75 juta. Nah. Depoin 5 juta. Apa? $5.000. Ini Mas EU. Berapa 75 jadi $5.000. $5.000. Nah, ini Mas Erik itu mau ngasih tahu masih kalau mereka-mereka yang mau nge-fund managerin orang-orang gitu. Lah, kamu ngapain minta dana-dana ke orang-orang? Pinjem aja dewe gitu loh ke gitu. kur. Nah. Dananya tanggung-tanggungan sendiri kalau Nah, iya. hilang gitu kan. Kan lebih murah. Betul. Gitu. Dan untuk cara yang pasti disetujui untuk dapat kur, link di bawah. Oh enggak, kita nggak jualan kur ya. Kita nggak jualan kur. Ya, jadi memang kalau yang saya bisa pelajari dari Mas Erik ini adalah kita yang biasa trading, udah bisa trading sendiri. Copy trade adalah salah satu alternatif Iya, solusi untuk kita bisa melipat gandakan profit gitu ya. Karena kan itu tadi, kalau tadi Mas Erik cerita margin dia $10, Nah. tapi dia bisa grab Nah, logikanya sampai gini. $25.000. Misalnya kita punya 100 follower. Oke. Terus profit 1 minggu kita $10 aja. Dengan sharing profit 30%. Nah, itu kan kita dapat $3 kan 30%-nya $10 kan $3. Kali jumlah follower 100 follower. Kan berapa itu? $300. Dengan profit $10 bisa menghasilkan $300. Gitu. Ya. Itu kalau followernya 1.000. Nah, tinggal dikali. Berarti Dengan risk yang tetap kecil. Ya Betul ya? tergantung tradernya kalau Betul. risknya. Maksudnya kan risk kita kan anggaplah 1% dari margin kita sendiri. Kalau Gitu. risknya trader dari modalnya sendiri. Benar. Yang penting kalau buat CT itu jangan menjanjikan profit yang pasti. Ya. Ada profit ada loss juga. Kita kan nggak tahu, kayak September kemarin siapa yang tahu euro di bawah USD? Betul. Nah, Kayak yang kapan hari oil di bawah 0. di bawah 0. Sekarang gold 20.000 lah ya. Siapa Nah, yang nyangka? cuma kan yang saya tanda tanya adalah bagaimana mendapatkan banyak follower di copy itu trade. kalau kita pemula ya dulu ya. Kalau saya sharing password investor di grup-grup forex. Di grup Facebook. Oke. Nah, kita sharing password investor, otomatis orang memantau kalau trading kita bagus pasti kan di follow. Pasti. Oke. Terus Jadi terus kalau kita udah punya copy trade walaupun MC, kalau yang copy itu udah pernah untung pasti ikut lagi. oh betul, karena Biasanya. overall sudah BEP, Nah. sudah profit. Yo enggak semuanya yang ikut saya itu profit, yang baru-baru terus MC itu ya Pas apa sih gitu ya, dia nggak ikut gelombang naiknya, ikut gelombang turunnya. Hal gini juga kita juga perlu pahami untuk teman-teman yang mau follow sebuah copy trade gitu ya. Jangan berarti ketika kita pas follow kok yo pas minus kan, berarti belum, nggak gitu. Perjalanan dari awalnya kan teman-teman nggak ikut gitu ya. Betul. Terus kalau tips follow itu kita lihat dulu strateginya trader itu gimana. Dia main layer atau single OP atau martingale. Nah, Pilih yang cocok dengan profil risiko iya, kita ya. Kalau modal kecil main layer itu pasti nggak lama. Komputer itu pasti nggak lama. Apalagi di Marti. berarti Mas Erik one shoot ya? Kalau yang modal 25 single OP. Kalau Oke. belum close ya belum OP. One shoot kill. Oh, One shoot kill mati lan. Cuma trader-trader rata-rata kan nggak sabar. Benar. Nah, satu OP floating pasti tembak lagi dari atas. Nah,
Ya kalau sell. marketnya balik, kalau enggak Nah, habis. sell naik, sell Nah, naik, sell naik, nah. sell sampai apa? Sampai selesai. Selesai. Iya. Bye. Terus serakah, follower juga banyak yang serakah. Iya. Misalnya kita seminggu udah dapat sekian gitu, suruh trading lagi. Nah. Kemarin juga gitu, seminggu udah dapat 2000 lebih, kotor. Itu inbox suruh main lagi. Ya kalau entry-nya Pas langsung OP profit. lagi, ya. Kalau loss, Nah, Mas Erik, aku kan ngerti sendiri nih Mas Erik, di grup Mas Erik itu selalu nanggepin chat-chatnya follower gitu kan, sumpah barpol gitu kan. Itu kenapa Mas Erik kok harus ditangkepin? Kalau aku loh ya, wes ribut kayak ngono wes tak blok aja wes, kamu diem aja. karena follower itu aset kita, yang bayar kita kan follower. Tuh Mas Eka. Dari sharing profitnya ya. Iya. Kalau followernya hilang ya udah dapat bayaran. Dan satu-satu loh sama Mas Erik nih chatnya, Gitu. bener-bener satu personal satu-satu gitu, keren ya. Jadi kalau Mas Erik setelah berapa lama trading dan belajar sendiri terus buka copy trade? Aku copy trade itu udah dari 2016. 2000 berarti kurang lebih 1-2 tahun belajar. Terus Awalnya ikut copy trade dulu, orang Jadi kecil follower. itu, jadi follower Oke. dulu, mempelajari sistemnya, terus suruh ngajari, terus buka sendiri. Nah, buka sendiri juga nggak mungkin langsung boom. Ya, dibully biasa. Oke. Dibully di sosmed, trading model kayak gitu buka CT. Nah, biasa gitu. Tapi yang penting kan lanjut. Kalau kita berhenti ya udah tamat Betul. karir kita. Karena memang misalkan kalau kita cerita, oh Mas Erik sedemikian makmurnya, terus nanti misalkan saya mau juga ikutan buka CT, nggak langsung ujuk-ujuk Iya, betul. punya follower Nggak banyak, nggak mungkin. ujuk-ujuk margin in followernya bisa besar gitu ya. Iya, Ya, sampai pasti- ratusan ribu tadi. Pasti ya entah nggak ada yang follow. Iya, gitu ya. pasti. Ya. Nggak ada Ya. yang follow, siap-siap dibully. Siap-siap dibully. Kalau kita main sosmed loh ya, Mm-mm. wajib siap-siap dibully. Nah itu berapa lama fase-fase Itu menyedihkan itu? 2015 akhir, pokok boom itu 2016. Itu boom itu follower dulu di Insta itu juga ratusan sampai Malaysia, Singapura gitu. Itu dapat rumah itu. Wow, berarti 8-9 tahun ini sudah full hidup dari trading forex. Iya. Gitu ya. Itu tadi masih kadang-kadang kecebur tadi. Iya, kalau dulu itu dapat kerjaan dengan gaji yang layak mungkin tak tinggal. Tapi memang jalannya memang Iya. harus seperti ini gitu ya. Aku termangu. Tapi ini memang jadi motivasi kita untuk Benar. yang sudah lama berkecimpung gelibet di industri forex. Ayo kalau kita bisa dapetin Khusus insight. yang bisa trading loh ya. Betul. Kasihan nanti followernya. Kalau Nah. coba-coba. Tapi kalau coba-coba misalnya nggak bisa trading, Oh, nggak kan, dapat Pak. follower kan? Nggak apa-apa. Nah itu pasti nggak dapat follower. Benar. Tetap aja nggak apa-apa bikin CT ya. Nggak apa-apa. Bikin dulu ya. Follow sendiri juga bisa. Follow sendiri. Nah ini aku follow sendiri juga. Tuh. Jadi kesimpulannya ini apa nih, Bang Erik? Mic-nya ke situ. Oh iya, mic-nya ke situ. Kesimpulannya apa nih, Bang Erik nih? Kesimpulannya kalau kita trader yang udah bisa trading loh ya, terus kesulitan modal buat CT. Jadi dari modal $25 kan nggak mungkin kan nggak punya uang. $25 itu cukup kalau flat rate cuma 250.000. Iya. Nah itu dikembangkan lewat CT bisa ngasilin ribuan dolar. Contohnya ya kayak ini. Itu tadi Mas Erik kasih bocoran-bocoran ke kita, dia barusan close trade dengan profit kurang dari $1 ya. Iya. Close trade. Nah, followernya bisa hampir di $500. Kalau dikali 30%, $150. Itu baru satu Follower. posisi. Dan Kalau satu satu hari orang. rata-rata trading berapa transaksi? Enggak pasti itu. Enggak pasti. Kalau ke floating ya nunggu. Hmm. Kalau modal kecil itu jangan main averaging. Oke. Mending single OP. Karena apa? Dengerin. Kalau averaging ya kalau harga itu langsung balik, cepat kelarnya. Tapi kalau di bawah naik atau turun, habis nanti. Kasihan follower. Nah, itu
sekali lagi kita bermain dengan risiko, jangan buru-buru membayangkan profitnya gitu ya, tapi ayo kita maintain risikonya, kemudian kalau kita bisa menerima risikonya, kita bisa menerima profitnya. Jangan averaging nanti nggak ada manajemennya sama sekali gitu ya. Nah jadi kalau Mas Erik bisa berhasil, bisa sukses dengan copy trade ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa trading ini nggak sesempit yang kita pernah lakukan sebelumnya, nggak cuman gitu-gitu aja. Ternyata ada sosok yang istilahnya ya bisa dibilang sukses. Kalau aku bilang sukses, dari mungkin seorang programmer biasa menjadi, kalau aku ngintip-ngintip sedikit itu, rumahnya sangat cozy, sangat, kalau bagiku mungkin sangat mewah, sangat luas, sangat indah. Ya itu memang relatif, tapi bagi saya kalau kita ingin menciptakan sesuatu keindahan memang dibutuhkan perjuangan. Nah, perjuangan setiap orang mungkin beda-beda, tetapi kalau kita punya tujuan yang sama, dengan kita berikhtiar tanpa mudah menyerah, pasti bisa Mas Erik ya? Pasti bisa. Dan itu udah dibuktiin sama Mas Erik gitu. Iya. Kalau Mas Erik bisa, kenapa saya enggak? Kenapa Mas Yega enggak? Kalau Mas Erik bisa, kenapa harus saya? Saya setelah nonton video ini saya mau follow Mas Erik dulu aja. Betul. Setelah bikin video ini juga saya mau follow Mas Erik. Saya mau coba bikin master kopinya juga Mas Yega. Doakan saya. Mau buat master kopi juga? Sip. Luar biasa, semangat. Hand strategy waktunya go public ini. Nggak cuman Ini disimpan. juga ada rasio 160 kali. Tuh, rasionya yang ngalin itu 160 kali, 240 kali, 300 kali. Oke, saya termotivasi nih. Thank you banget loh Mas Yega sudah Luar mengawal. biasa. Makasih banget loh Mas Erik sudah menginspirasi. siap. Yang jelas memang setiap orang itu ada Ini rezekinya. baru follow, Gitu total profitnya udah 1.600. kan. Ini baru follow kapan ini? Berapa persen? Total. Ini Sudah 16%. Enggak ya? 20. Sudah 20%. Follow berapa? Belum 2 sebulan minggu, ya. Baru 2 mingguan. mingguan. Karena itu tadi Main pengalinya lebih besar daripada. Tapi kalau persentase tetap sama ya, walaupun pengalinya. Yang gede nih. Nah, ini udah profit bersih 7.900. Widih. Sudah di atas deponya ya. 263%. Perolehannya ada Ini 263%. follow 5 bulanan lebih dikit. Follow 5 bulan sudah 263%. Faktor pengalinya Nah. 240 kali. Up. Gitu. Dia minus $1, yang sana minusnya $240. Tetap pahami resiko juga. Ya, Paham dia resiko. juga harus paham resiko. Sip. Yang jelas setiap orang tahu bahwa mereka punya masing-masing nih tempatnya. Jadi kalau kalian yang para signal seekers yang terjun banget nih di industri perforexan, boleh ngikutin langkahnya untuk bangun CT daripada cuman sekedar ngomongin edukasi, ngomongin sinyal, mau itu berbayar atau nggak berbayar. Nah, ini CT jadi salah satu alternatif yang luar biasa juga nih, bisa ngebantu kita para trader ya buat mengembangkan bakatnya gitu. Nantikan CT dari Hand Strategy. Udah ciut duluan gue. Kan ini tertarik banget nih. Mau. Hand bakal harus launching berarti ya. Because all people have their own strategy to have their own business. Kita ketemu lagi di next podcast ya. Bareng siapapun itu, tapi kita mau sama-sama memotivasi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.